أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلما هل هلال وأبدر الله أكبر كلما صام صائم وأفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل للعباد يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وجعل لهم صوم رمضان وأفطر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الشافع في المحشر وعلى آله وأصحابه الأطهار الله أكبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر فقال تعالى جل جلاله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat sunnah Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah dengan ikhlas dan menjauhi semua larangannya dengan sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini usailah sudah kewajiban-kewajiban kita di bulan suci Ramadan yang 1 bulan penuh telah kita lalui bersama. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah dan tentunya kita berharap semoga semua amalan-amalan kita, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah, Allah terima, Allah kabul, sehingga Allah limpahkan kepada kita rahmat kasih sayangnya, maghfirah ampunannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana tujuan puasa yang termaktub di dalam Al-Quran adalah la'allakum tattaqun, semoga kita termasuk pribadi yang bertakwa. Dalam ayat lanjutannya, di ayat-ayat berikutnya setelah Allah berbicara tentang puasa, sebetulnya ada 3 kata la'alla, ada 3 harapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menghendaki bagi kita sebagai hambanya. Di samping la'allakum tattaqun, ayat berikutnya berbicara tentang la'allakum tashkurun. Dan di akhirnya di ayat 186 ada la'allahum yarshudun. La'allakum tattaqun, semoga kita menjadi seorang pribadi yang bertakwa. La'allakum tashkurun, supaya kita menjadi pribadi yang bersyukur. La'allahum yarshudun, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang benar. Benar di sini adalah pandai dalam hal spiritual, menjadi manusia spiritual, menjadi manusia yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk mengetengahkan sebuah tema, menjadi pribadi yang naik kelas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kita tentunya yang sudah berusia, sudah mengalami Ramadan di tahun kemarin-kemarin,
Bagi yang usianya agak lanjut, mungkin berpuluh-puluh tahun mengalami Ramadan. Bagi yang masih remaja, masih belasan tahun mengalami Ramadan. Yang masih kanak-kanak mungkin masih di bawah 10 tahun mengalami Ramadan. Tentunya saat kita sudah baligh, taklif, terkena hukum syara, melakukan kewajiban-kewajiban atas Allah embankan kepada kita, setelah amalan-amalan kita dicatat, kalau seandainya kita muhasabah terhadap diri kita, seberapa banyak amal soleh yang saat ini sudah kita kumpulkan, seberapa banyak amal ibadah yang sampai saat ini kita sudah ekspresikan sebagai penghambaan diri kita sebagai hambanya Allah. Hanya kita yang tahu, ma'asyiral muslimin, antara kita dengan Allah. Sejauh mana kualitas puasa kita kemarin? Apakah kita masih termasuk kategori umum yang hanya menahan haus, lapar dan dahaga saja? Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih, tetapi hal-hal yang sifatnya membatalkan pahala puasa. Mata kita masih belum terjaga melihat pandangan yang maksiat. Tangan kita, mulut kita masih bisa menyakiti perasaan orang lain. Hanya kita yang tahu, saudara sekalian, kualitas ibadah kita sebagaimana yang kita alami. Tetapi walaupun demikian, Allah Maha Pengampun, Allah Maha curahkan rahmat kasih sayangnya. Hari ini semoga doa-doa kita, harapan-harapan kita Allah ijabah. Semua amalan-amalan kita ada yang Allah terima. Kalau seandainya dari 1000 amalan kita yang kita lakukan, paling tidak ada 1 amalan kita yang diterima oleh Allah, sehingga dapat mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya bagi kita yang tidak menyadari atas amalan-amalan yang pernah kita lakukan, pastinya ke depan pun amalan-amalan itu hanya lurus saja kita lakukan, tanpa adanya evaluasi diri, tanpa adanya muhasabah diri. Apakah amalan kita naik kelas apa belum? Apakah amalan-amalan kita hanya berharap orientasinya hanya duniawi semata, atau justru yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan kita itu tidak stop di dunia saja, bahwa kehidupan sejati kita akan berlanjut sampai nanti di akhirat. Dan itu kehidupan yang hakiki, saudara sekalian, kehidupan yang abadi, kebahagiaan yang harus kita raih. Dan tentunya kebahagiaan-kebahagiaan itu tidak hanya kita ingin nikmati sendirian, wahai saudaraku. Kita ingin menikmatinya dengan keluarga kita. Kita ingin menikmatinya dengan saudara-saudara kita. Kita ingin menikmatinya dengan orang-orang yang kita cintai. Saat ini yuk naik kelas, tingkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti dalam mengharapkan kebahagiaan dunia semata. Abraham Maslow dalam teori kebutuhan manusia, ternyata kebutuhan fisiologi, kebutuhan fisik, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan, kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, kebutuhan tempat tinggal, ini ternyata hanyalah kebutuhan dasar manusia. Kalau kita hanya berkutat terhadap kebutuhan-kebutuhan ini, kita tidak naik kelas. Naik kelaslah ke rasa aman. Kita tentunya ingin memperoleh rasa keamanan. Mohon maaf, mungkin di antara saudara kita mengabaikan ini. Yang penting makan, yang penting dapat uang. Tidak masalah saya aman atau tidak. Seperti halnya pencuri, mohon maaf, dia telah mengambil resiko apakah dia aman setelah mencuri atau tidak. Ini artinya dia mengabaikan kebutuhan rasa aman. Setelah ini kita naik kelas lagi.
kita ingin memperoleh penghargaan, baik terhadap sesama kita, kita mendapatkan penghargaan, kita dihargai oleh orang lain. Dan tentunya ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, kita dulu yang mesti menghargai orang lain. Naik level keempat adalah kasih sayang. Ketika diantara kita sudah berkasih sayang, layaknya kita berkasih sayang terhadap keluarga kita, tentunya kehidupan kita akan harmonis. Kehidupan kita akan ideal terhadap sesama kita. Apalagi kalau kita sudah mencapai kebutuhan aktualisasi diri. Dalam tanda petik, aktualisasi diri kita sudah dipandang oleh Allah dan Rasulnya menjadi manusia terbaik. Dalam teori lain disebutkan ada yang disebut dengan matra kecerdasan, ada matra personality, di mana kita masih berkutat terhadap kebutuhan-kebutuhan fisiologi seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kita naik kelas, masuklah ke dalam matra mentality, yakni kita menjadi pribadi yang mempunyai karakter, kita mempunyai pribadi yang memiliki akhlakul karimah. Kita senantiasa menjadikan diri kita menjadi unggul, baik secara fisik maupun secara mental. Setelah itu kita perbaiki lagi, naik kelas lagi. Morality, sudah tidak bicara lagi tentang aku, sudah tidak berbicara lagi tentang siapa saya, tetapi bicaranya adalah kita. Hablum minan nasnya, toleransi terhadap sesama, kasih sayang terhadap sesama, peduli terhadap sesama. Ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi pribadi yang spiritualitas, spirituality, segalanya demi Allah. Segalanya demi Allah. Kalau Allah sudah jadi tujuan kita, dunia akan menjadi milik kita. Ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 134. Man kana yuridu sawabud dunya fa indallah sawabud dunya wal akhirah. Allah tegaskan, dan ini menjadi peringatan bagi kita. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia saja, Allah umumkan, fa indallah sawabud dunya wal akhirah. Hei, Allah itu memiliki pahala kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat. Jangan hanya memilih dunia saja. Pilihlah akhirat. Pilihlah dunia dan akhirat, karena Allah sudah fasilitasi itu dunia dan akhirat. Bahkan di dalam ayat 20 surat As-Surah disebutkan, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu sawabad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ayat ini kalau saya bacakan atau saya bahas di akhirnya, ini sama dengan surat An-Nisa 134 tadi, bahwa barang siapa yang hanya menghendaki kebahagiaan dunia, maka dia hanya mendapatkan kebahagiaan dunia saja, sementara kebahagiaan akhiratnya nol. Kebahagiaan akhiratnya sia-sia saja. Tetapi wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, maka dia akan mendapatkan keduanya. Nazid lahu fi harsih, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada segmen terakhir ingin kami tegaskan di sini, salah satu yang akan menjadikan kualitas amalan ibadah kita. Ingat, yang namanya ibadah bukan hanya sholat. Kalau tadi saya sampaikan ada matra kecerdasan, kalau tadi saya sampaikan ada teori-teori kebutuhan berdasarkan Abraham Maslow, paling tidak kita berupaya jadikan semua peta kehidupan kita, waktu dan dimensi ruang dan dimensi waktu kita, ekspresikan semuanya bernilai ibadah.
Karena dalam Al-Quran surat Az-Zariyat 56 disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saudaraku, ibadah itu bukanlah hanya milik ustaz. Ibadah itu bukan hanya milik kiai. Ibadah itu bukan hanya pemiliknya adalah orang-orang yang berprofesi sebagai guru ngaji. Lintas profesi semuanya ibadah. Petani pergi pagi pulang sore ke ladang atau ke sawah, itu juga ibadah. Pedagang pergi malam bahkan pulang malam lagi, itu juga ibadah. Seorang guru atau profesi apapun semuanya bernilai ibadah, asalkan niatnya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita adalah pribadi hamba Allah yang diwajibkan untuk menghamba beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata kuncinya. Saya menutup dengan sebuah hadis An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meriwayatkan dari Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha katabal hasanat wassayyiat, sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalik, dan jelaslah antara kebaikan dan keburukan itu. Kita pun bisa membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Paman hamma bihasanatin, barang siapa yang motivasinya melakukan sesuatu yang baik, kalau dalam dirinya punya motivasi, punya niat melakukan sesuatu yang baik, falam ya'malha, padahal dia belum melakukannya. Kita sudah punya niat melakukan sesuatu yang baik tapi belum melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah telah dulu mencatat amal kita sebagai satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Bagaimana kalau amalan itu kita lakukan? Wa in hamma biha fa'alaha, kalau seandainya motivasi niat itu kita lakukan, katabahallahu azza wa jalla indahu asru hasanat, ya Allah, Allah akan catat sebagai 10 kali kebaikan, ila sab'i mi'ati di'fin, bahkan sampai 700 kali kebaikan, ila ad'afin katsirah, bahkan sampai berlipat-lipat kebaikan. Yuk niat yang baik-baik. Sebelum melakukan kebaikan itu, Allah sudah catat satu kebaikan yang sempurna. Ketika kita lakukan, Allah catat 10 kali kebaikan, bahkan 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat lagi. Dasar hukumnya Al-Baqarah 160. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un 'alim. Masyaallah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu biji yang ditanam, tumbuh 7 cabang, satu cabangnya tumbuh atau keluar 100 biji, 7 kali 100, 700 kali lipat amalan kita. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan lagi. Masya Allah. Lalu bagaimana kalau dalam diri kita ada motivasi berbuat buruk? Wa in hamma bihsayyi'atin, kalau dalam diri kita ada motivasi, ada niat melakukan keburukan, tapi falam ya'malha, kita tidak melakukannya, nggak jadi melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, ya Allah, Allah akan catat menjadi satu kebaikan yang sempurna karena tidak jadi melakukan keburukan itu. Bagaimana kalau melakukannya? Wa in hamma biha fa'alaha kataballahu sayyi'atan wahidah, kalau dia melakukannya, Allah catat sebagai satu keburukan saja. Inilah Rahman Rahimnya Allah. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan. Ketika kita melakukan satu keburukan, Allah hanya catat satu. Bersyukurlah kita menjadi hamba Allah. Bersyukurlah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa
pro terhadap kita, yang senantiasa sayang terhadap kita sebagai hambanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi 'adal 'ayan wa karrar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul akbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i fil mahsyar wa ala alihi wa sahbihi al-athhar. Allahu akbar, amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibika sahibil wajhil anwar wa ala alihi waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin wa nasabi nabiyika ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih jami'a wulatal muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wat ta'un wal amrad wal fitan ma la yadfa'u ghayruk an baladina hada Indonesia khasah wa an sa'iril bilad wa an sa'iri biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya banyak orang semua ya.